Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman pendidik semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita lanjut video pembahasan soal pretest sejarah ya. Pretest sejarah ini terdiri dari 80 soal komplit dengan penjelasannya dan terbagi ke dalam 4 video. Lihat aja di Facebook kami atau di channel YouTube kami. Ya, prediksi latihan soal profesi guru ya, pretest profesi guru, mapel, sejarah, PPG, SMA ya, untuk SMA. Sekarang kita lanjut ke video part 4, yaitu soal nomor 41 sampai dengan 60 atau video terakhir ya dalam pretest sejarah ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 41. Pemberontakan Saumokil dalam kurung RMS ya, Andi Aziz PPRI atau Permesta Westerling APRA memiliki kesamaan tujuan, yaitu jawabannya adalah B ya. Kita dalam pembahasan ini tidak melenceng kemana-mana, kita langsung memberikan jawaban dan penjelasannya ya. B. Menunjukkan ketidakpuasan terhadap proses kembalinya Republik Indonesia Serikat ya, atau RIS ke negara kesatuan Republik Indonesia atau ke negara NKRI. Yaitu pembahasannya adalah pernyataan selain B tidak ada kaitannya, tidak ada atau tidak tercatat sebagai suatu kebenaran dalam sejarah sebagai kesamaan tujuan. Ketiga pemberontakan tersebut memiliki karakteristik masing-masing kecuali yang diungkapkan pada pilihan jawaban B yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap proses kembalinya RIS ke negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita ke soal nomor 42. Puncak dari upaya yang dilakukan oleh PKI merongrong kedaulatan negara dan bangsa Indonesia adalah melakukan pemberontakan senjata pada 18 September 1948 di Kota Madiun, dan secara politik yaitu B. Memproklamirkan Republik Soviet Indonesia ya, memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Pernyataan selain B ini A, C, D, dan E ya meragukan atau bahkan salah dalam anakronis karena tidak pernah secara terang-terangan menyatakan sikap politiknya. KMB sendiri dilaksanakan setelah pemberontakan PKI tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 43. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa akibat pemberontakan RMS antara lain adalah, yaitu A. Mengirimkan misi perdamaian setelah dilakukan operasi GOM ketiga ya. Mengirimkan misi perdamaian setelah melakukan operasi GOM ketiga, yaitu hanya pilihan jawaban A yang menggambarkan kebenaran fakta sejarah terkait upaya penumpasan pemberontakan RMS ya. Kalau ini tidak, C tidak, D tidak, E juga tidak. Sekarang kita ke soal nomor 44. Pernyataan benar terkait peran tokoh Agus Salim dalam perjuangan diplomasi mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia adalah, yaitu jawabannya C. Penasihat Mr. Ahmad Subarjo sebagai Menlu pertama Republik Indonesia. Jadi fakta yang benar adalah Agus Salim pernah menjadi penasehat Menlu RI pertama, yaitu Mr. Ahmad Subarjo. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 45. Situasi pada masa demokrasi liberal diwarnai dengan banyaknya pergolakan berupa pemberontakan di daerah. Salah satu yang menjadi latar belakang berbagai pemberontakan tersebut yaitu ya, salah satunya ya, keinginan untuk menjadikan Indonesia berbentuk negara federal. Jadi salah satunya adalah keinginan untuk menjadikan Indonesia negara federal.
Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya pergolakan di daerah yaitu upaya beberapa tokoh yang tidak setuju dengan bentuk negara kesatuan, di samping faktor lain seperti ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat dan perbedaan ideologi. Next ya, soal nomor 46. Tujuan mengubah struktur ekonomi nasional di bidang perdagangan pasca kemerdekaan dapat berhasil jika. Jawabannya adalah C. Di Indonesia tumbuh kelas pengusaha. Jadi di Indonesia tumbuh kelas pengusaha. Ekonomi dapat tumbuh jika banyak kelompok pengusaha dan wira swasta. Maka program-program ekonomi diarahkan untuk menumbuhkan kelas pengusaha nasional. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke nomor 47. Buat teman-teman tolong bantu subscribe channelnya ya. Semoga bermanfaat juga. Nomor 47. Tujuan dilaksanakannya sistem ekonomi gerakan benteng yakni, perhatikan ya, sistem ekonomi gerakan benteng yang ditanya, yaitu E. Mengembangkan peranan orang Indonesia dalam sektor ekonomi. Jadi tujuannya mengembangkan peranan orang Indonesia dalam sektor ekonomi. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk membentuk kelas pengusaha pribumi ya. Jadi tujuannya itu membentuk kelas pengusaha pribumi. Next ke nomor 48. Berikut ini yang bukan mendasari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu, perhatikan ya, yang bukan mendasari, tolong digarisbawahi, yaitu A. Secara aklamasi dalam sidang konstituante menghendaki kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi beberapa hal yang melatar belakangi yakni banyak sidang yang tidak dihadiri oleh anggotanya. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya. Dan kondisi yang demikian akan membahayakan kondisi persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, next ke soal nomor 49. Alasan pokok Presiden Soekarno mengajukan konsepsi sistem pemerintahan baru dengan nama demokrasi terpimpin adalah, perhatikan ya alasan Soekarno ya, yaitu E. Usaha pemerintah dalam penyelamatan negara. Jadi alasannya adalah usaha pemerintah dalam penyelamatan negara. Usaha pemerintah dalam penyelamatan negara. Alasan pokok Presiden Soekarno mengajukan konsepsi sistem pemerintahan baru dengan nama demokrasi terpimpin adalah dalam rangka penyelamatan negara. Oke, lanjut ke soal nomor 50. Tujuan utama diberlakukannya sistem ekonomi Alibaba adalah, perhatikan ya, ini cukup terkenal sistem ekonomi Alibaba, yaitu D. Memajukan pengusaha pribumi. Tujuan utamanya adalah memajukan pengusaha pribumi. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk membangkitkan wira swasta lokal Indonesia. Kita next ke soal nomor 51. Semangat yang menjiwai kelahiran Orde Baru pada awalnya adalah, semangat yang menjiwai kelahiran Orde Baru pada awalnya yaitu E. Koreksi menyeluruh terhadap berbagai penyimpangan Orde Lama. Jadi semangat awalnya adalah koreksi menyeluruh terhadap penyimpangan Orde Lama. Jadi istilah Orde Baru digunakan untuk membedakan orde sebelumnya, atau seperti kayak sekarang ya, Orde Baru, Orde Reformasi. Jadi istilah Orde Baru digunakan untuk membedakan orde sebelumnya. Orde Baru memiliki tekad untuk memperbaiki kekacauan yang terjadi dalam orde sebelumnya yang dinilai banyak melakukan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita next ke soal nomor 52. Terjadinya peristiwa malari pada 14-17 Januari 1974 terutama dilatar belakangi oleh, perhatikan ya, terutama dilatar belakangi oleh A. Adanya gejala dominasi ekonomi Jepang di Indonesia. Adanya gejala
dominasi ekonomi Jepang di Indonesia. Masih ingat waktu itu mobil-mobil Jepang banyak yang ya teman-teman pasti tahu lah. Jadi penjelasannya, terjadinya peristiwa malari tersebut terutama dilatar belakangi oleh adanya gejala dominasi ekonomi Jepang di Indonesia pada waktu itu zaman Toyota ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 53. Kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat Indonesia adalah, perhatikan ya, yang tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat Indonesia, yaitu C. Pemerintahan Orde Baru ingin menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara industri. Ingin menjadikan negara industri ya. Kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat Indonesia adalah, pemerintahan Orde Baru ingin menjadikan negara Republik Indonesia sebagai negara industri. Padahal kondisi masyarakat Indonesia secara umum adalah petani ya, mayoritas petani pada saat itu, atau masyarakat agraris. Mestinya yang dikembangkan adalah pertanian. Oke, kita next ke soal nomor 54. Krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto, sehingga muncul demonstrasi di mana-mana. Demonstrasi ini menjadi semakin gencar setelah, yaitu jawabannya B, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM ya. Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM waktu itu pas 98. Ada yang ingat teman-teman ya? Jadi penjelasannya adalah krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto, sehingga muncul demonstrasi di mana-mana. Demonstrasi ini menjadi semakin gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkot. Waktu itu belum ada Grab atau Gojek dan segalanya ya. Kita ke soal nomor 55. Salah satu hasil sidang istimewa MPR pada 10-13 November 98 ya, habis reformasi nih ya, adalah TAP MPRS nomor 18 yang berisikan tentang, yaitu Pancasila yang tidak lagi dijadikan asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Perhatikan ya, Pancasila tidak lagi dijadikan asas tunggal. Jadi salah satu hasil sidang istimewa MPR pada November 98 tersebut yang berisikan tentang Pancasila yang tidak lagi dijadikan asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oke, kita lanjut ke soal nomor 56. Aksi-aksi demonstrasi kebanyakan dimotori oleh mahasiswa karena mereka, yaitu jawabannya B, memiliki sikap kritis dan peduli terhadap kondisi bangsa ya. Jadi mahasiswa memiliki sikap kritis dan peduli terhadap bangsa. Mahasiswa memang harus kritis dan peduli terhadap kondisi bangsanya. Inilah yang kemudian melahirkan adagium, pemuda adalah tulang punggung bangsa. Oke, next ke soal nomor 57. Perbaikan dalam bidang politik antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 tentang, masih ingat nih, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99, yaitu tentang partai politik ya. Waktu itu ada 48 partai politik yang ikut pemilu kalau saya tidak salah. Banyak banget. Undang-undang tersebut merupakan undang yang mengatur kehidupan politik pada masa reformasi. Undang-undang berisi tentang ketentuan umum, syarat pembentukan parpol, tujuan, fungsinya, hak dan kewajiban, keanggotaan dan pengurusan, keuangan, pengawasan dan sanksi. Oke, kita next ke soal nomor 58. Perhatikan data berikut ini. Ikut serta menjadi anggota PBB, menjadi pemrakarsa gerakan non-blok, menjadi tuan rumah penyelenggara KAA, membantu korban kemanusiaan di Rohingya, menjadi tuan rumah penyelenggara KTT APEC berdasarkan data-data di atas, yang merupakan peran aktif Indonesia dalam kemerdekaan Perang Dingin adalah, yaitu 1, 2, dan 3 ya. Ikut serta menjadi anggota PBB, menjadi pemrakarsa gerakan non-blok, menjadi tuan rumah penyelenggara KAA, penyelenggaraan KAA.
Jadi peran aktif Indonesia dalam meredakan perang dingin yakni menjadi anggota PBB, Pemangkasa Gerakan Non-Blok, penyelenggara KAA. Oke, kita next ke soal nomor 59. Pasukan Garuda adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957 hingga sekarang. Bagi bangsa Indonesia, pengiriman misi Garuda tersebut untuk memenuhi permintaan PBB dan memiliki alasan yang kuat, yaitu memenuhi tuntutan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa, perhatikan ya, yaitu Indonesia berkewajiban ikut menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Jadi si alinea keempat adalah Indonesia berkewajiban ikut menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Penjelasannya adalah pengiriman pasukan Garuda ke berbagai wilayah konflik adalah sesuai dengan salah satu tujuan bangsa Indonesia, yaitu menjaga perdamaian dan ketertiban dunia yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita next ke soal nomor 60 ya, soal terakhir. ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Peran Indonesia dalam ASEAN pasca reformasi di bidang politik adalah, perhatikan yang ditanya peran Indonesia ya. Jawabannya adalah B, mendirikan tiga pilar tata kelola keamanan ASEAN, komunikasi ekonomi ASEAN, dan komunitas sosial budaya ASEAN. Jadi selain jawaban B merupakan peran Indonesia dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial ya. Jadi selain jawaban B ini merupakan peran di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Terima kasih buat teman-teman. Berikutnya kita akan membahas video pretest guru pedagogik ya, terdiri dari berapa soal ya? Terdiri dari 45 soal full pembahasan di video berikutnya. Silakan liatin aja di Facebook kami, Marvin Studi, atau di channel YouTube kami. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat buat guru-guru semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.